Man City jaga asa raih treble musim ini. Kemenangan atas Bristol City tak hanya memastikan Manchester City ke perempat final Piala FA musim ini, namun juga menjaga peluang tim asuhan Pep Guardiola meraih treble di akhir musim. Bertandang ke Aston Gate Rabu 1 Maret 2023 dini hari waktu Indonesia Barat, Man City yang mengistirahatkan sejumlah pemain bintang menang berkat 2 gol Phil Foden di menit ke-7 dan 74 dan ditutup dengan tembakan jarak jauh Kevin De Bruyne pada menit ke-81. The Citizens kini tinggal menunggu undian calon lawan yang akan digelar 1 Maret malam waktu setempat atau 2 Maret pagi waktu Indonesia Barat. Mereka merupakan salah satu kandidat juara, berkaca pada kualitas tim-tim yang masih bertahan sejauh ini. Guardiola pun berharap timnya bisa terus bertahan di 3 kompetisi yang masih mereka ikuti. Meski jadwal pertandingan ke depan semakin padat dan menguras tenaga, ia punya skuad yang cukup untuk terus tampil di level tinggi hingga akhir musim. Laga tadi berjalan sulit. Bristol menunjukkan pada kami betapa bagus mereka. Saya terkesan dengan penampilan beberapa pemain. Saya tak kenal siapa saja mereka. Kami tampil lebih baik di paruh kedua. Kami masih bertahan di 3 kompetisi. Mari kita lihat apa yang akan terjadi di masa depan. Tak lupa, ia juga memuji Foden yang mencetak 2 gol di laga ini. Meski kerap dirotasi dan dimainkan di berbagai posisi, pemain 22 tahun itu mampu menjawab kepercayaan yang diberikan dan sudah mencetak 12 gol dan 5 assist dari 32 penampilan musim ini. Dinamis, ritme, etos kerja, kualitasnya. Karir terus-menerus menanjak. Musim ini dia sedikit kesulitan dan sedikit ada penurunan, tapi dia sekarang sudah kembali ke bentuk terbaiknya. Pengaruhnya untuk tim luar biasa. Ingin lewati paceklik gol, Phil Foden, titik terendah karir saya. Manchester City berhasil memastikan satu tempat di perempat final Piala FA setelah mengalahkan Bristol City pada Rabu 1 Maret 2023. Phil Foden berhasil menjadi pemain kunci The Citizens dengan mencetak 2 gol di laga tersebut. 2 gol itu menjadi pertanda kembalinya performa Foden, mengingat dirinya mengalami paceklik gol selama beberapa bulan. Sebelumnya Foden juga sudah membuka keran golnya saat mencetak 1 gol ke gawang Bournemouth di ajang Premier League. Paceklik gol Foden bersama Manchester City membuatnya cukup frustasi musim ini. Wajar jika Foden frustasi mengingat dirinya telah melewatkan 10 laga tanpa mencetak gol di Premier League. Terlebih, Foden tampil cukup menjanjikan di awal musim dengan mencetak 6 gol dan 3 assist di 10 laga perdana Manchester City. Namun, paceklik gol yang dialami Foden membuatnya sulit tampil bagus dengan mendapatkan sedikit menit bermain. Penurunan performa Foden sebelumnya dipengaruhi oleh cedera kakinya yang kambuh. Foden cukup kesulitan untuk menampilkan permainan terbaiknya di tengah dekapan rasa sakit di kakinya. Itu adalah salah satu bagian terendah dalam karir saya, tetapi semua orang mengalaminya, dan begitulah reaksi Anda. Ketidaknyamanan di kaki saya, tidak banyak bermain. Saya suka bermain sepak bola, dan ketika saya tidak melakukannya, saya agak frustasi. Saya merasa 100% fit sekarang dan nyaman. Jadi semoga saya bisa kembali ke tim dan membantu sebanyak mungkin. Angkatan lama Chelsea mulai dipreteli, Mateo Kovacic tuju Man City. Gelandang asal Kroasia itu diplot sebagai pengganti Ilkay Gundogan yang habis kontrak akhir musim ini dan menginginkan kepindahan ke Barcelona. Manchester City dilaporkan mengincar gelandang box-to-box Chelsea, Mateo Kovacic. Seperti dilansir dari The Telegraph, Man City akan melakukan perubahan di lini tengah pada musim panas mendatang dan Kovacic masuk dalam daftar beli. Pep Guardiola adalah pengagum Kovacic. Sebelum akhirnya memilih Chelsea sejak pindah dari Real Madrid pada 2018, City sempat terpincut pemain berusia 28 tahun itu. Target teratas City untuk lini tengah adalah Jude Bellingham, tapi mereka harus bersaing dengan Liverpool, Real Madrid, dan Chelsea. Tapi Kovacic adalah opsi terbaik dengan biaya yang relatif murah jika ia tidak menaikkan kontrak baru bersama The Blues. Sang gelandang bukan favorit Graham Potter. Ia baru tampil 5 kali sebagai starter di lintas sejak mantan bos Brighton itu melatih The Blues per September lalu. Yang menarik, kelima laga tersebut berakhir dengan kekalahan. Adapun kontrak Kovacic di Chelsea hanya tersisa
tersisa hingga Juni 2024 alias akhir musim depan. Guardiola sempat terlihat menghampiri pemilik 91 caps di timnas Kroasia yang tampil luar biasa itu saat Man City kalahkan Chelsea 1-0 di Liga Primer Januari lalu. Sementara itu, Raheem Sterling mengungkapkan bahwa Kovacic adalah pemain Chelsea yang paling membuatnya terkesan tiap kali ia bermain untuk mantan klubnya Man City saat berhadapan dengan The Blues. Cuma jadi ban serep di Manchester City, Julian Alvarez buka opsi hengkang. Kabar kurang sedap datang dari Manchester City mengenai pilarnya, Julian Alvarez, dikabarkan tidak betah di Etihad Stadium. Beberapa klub dikabarkan tengah memantau situasi sang pemain dan akan mengajukan tawaran di musim panas nanti. Alvarez bergabung dengan Man City dari River Plate pada musim lalu dan dipinjamkan kembali sebelum akhirnya mendarat di Inggris beberapa bulan kemudian. Pemain timnas Argentina itu telah mencetak 10 gol dan memberikan 2 assist dalam 30 pertandingan untuk The Citizens. Meskipun kurangnya waktu bermain, Alvarez sejatinya telah tampil mengesankan. Kabarnya Man City puas dan telah menawarinya kontrak baru berdurasi 5 tahun dengan tawaran gaji yang jauh lebih baik. Namun sang pemain justru dengan waktu bermainnya saat ini dan tidak melihat dirinya akan mendapatkan lebih banyak menit bermain dalam waktu dekat, sehingga opsi angkat kaki Alvarez kini tengah mencuat. Hal ini menyebabkan Real Madrid, Barcelona, dan Paris Saint-Germain menaruh minat pada situasi Julian Alvarez. Tapi sejauh ini hanya Barcelona disebut-sebut tertarik dengan pemain berusia 23 tahun itu. Blaugrana membuka opsi peminjaman atau kepindahan permanen untuk jasanya. Talksport menggarisbawahi hubungan luar biasa yang dimiliki oleh kedua klub Eropa tersebut dan mengklaim bahwa Barcelona telah melakukan kontak dengan mereka.